Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Dengan judul pembelajaran kita hari ini adalah kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan juga tidak lupa Ibu ingatkan selalu kepada anak-anak Ibu agar menjaga kesehatannya. Ingatlah selalu pesan Ibu. Apa itu pesan Ibu? Yang pertama adalah selalu memakai masker. Kemanapun anak-anak Ibu pergi, jangan lupa untuk memakai masker. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, agar kuman yang menempel di tangan kita tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Baik anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu memahami kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan mampu meneladani Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah anak-anak ibu semuanya, Nabi Ilyas adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Siapakah Nabi Ilyas itu? Adakah anak-anak ibu yang sudah tahu bagaimana cerita Nabi Ilyas? Yuk, mari kita dengarkan bersama-sama cerita tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas dan salah satu keturunan Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau diberi amanat untuk membawa kaum Bani Israel kembali pada ajaran Allah. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal akan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas diutus di daerah Ba'laba, sebelah barat Damaskus, di mana penduduknya yaitu Bani Israel menyembah berhala. Nama kota Ba'laba atau disebut juga dengan Baalbek berasal dari nama berhala yang disembah kaum Bani Israel. Berhala tersebut bernama Baal yang merupakan patung yang terbuat dari emas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kaum Bani Israel meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun raja dan kaum Bani Israel pada masa itu menolak seruan Nabi Ilyas karena mereka lebih mempercayai berhala. Mereka kemudian menentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan Nabi Ilyas sembah itu benar-benar ada. Bahkan kaum Bani Israel itu bersekongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman yang diberikan kaum Bani Israel, Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan perkampungan itu dan berpindah-pindah tempat. Ia kemudian memutuskan bersembunyi di sebuah gua. Selama berada dalam gua, Allah memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi dalam gua itu, bencana pun datang kepada Bani Israel di kota Ba'laba. Bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka untuk menjawab tantangan mereka itu adalah kekeringan yang telah merenggut nyawa dari penduduk satu persatu. Bencana tersebut telah membuat kekacauan di kota Ba'laba. Binatang ternak pun ikut menjadi korban dalam bencana itu.
Bani Israel meyakini bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan Bal kepada karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut. Bani Israel bersama raja bersepakat untuk mencari Nabi Ilyas dan mengusirnya dari kota Ba'laba. Begitulah Bani Israel yang sudah sangat durhaka. Mereka menganggap bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka anggap adalah bencana yang ditimbakan oleh berhala mereka yaitu Bal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota tersebut. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua, pada suatu hari persembunyian Nabi Ilyas diketahui oleh raja dan kaum Bani Israel. Nabi Ilyas merasa dalam bahaya, maka ia terpaksa berpindah tempat dengan menyusuri sungai. Nabi Ilyas lalu menemukan sebuah rumah terpencil. Beliau memberikan salam dan bertemulah ia dengan salah satu tuan rumah yang merupakan seorang perempuan. Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di situ. Saat itu di rumah tersebut ada satu laki-laki dari anggota tersebut yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit itu. Atas ucapan terima kasih karena telah diizinkan bersembunyi. Akhirnya anggota keluarga yang sedang sakit itu sembuh atas izin Tuhan. Ternyata anggota yang sedang sakit itu merupakan Ilyasa yang tidak lama setelah itu diangkat menjadi nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas. Kemudian dia mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan ikut berdakwah bersama Nabi Ilyas. Setelah berlalu beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa melanjutkan dakwahnya kepada penduduk Ba'laba yang sudah mulai berputus asa terhadap bencana yang dialami kota tersebut. Karena berhala yang disembahnya tidak bisa menyembuhkan penderitaan kaum mereka. Akhirnya penduduk Ba'laba ini merasakan bahwa patung berhala yang mereka sembah itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Maka mereka mencari Nabi Ilyas untuk meminta pertolongan. Ketika Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa sudah sampai di desa Ba'laba, Bani Israel itu kemudian menceritakan pengalaman mereka dan meminta kepada Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Tuhannya agar menghentikan bencana ini. Lalu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, maka turunlah hujan dan kembali tanah Ba'laba menjadi subur. Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Ilyas. Bahkan Bani Israel itu menghancurkan patung-patung Baal yang sebelumnya disembah oleh kaum tersebut. Namun hal itu tidak berlangsung selamanya. Setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar dan kembali menyembah berhala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Itulah anak-anak ibu cerita tentang Nabi Ilyas yang menyadarkan kaum Bani Israel, tetapi mereka kembali ingkar. Sehingga Allah menimpakan musibah yang lebih berat kepada mereka. Apakah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ilyas itu? Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, maka seharusnya lah kita sebagai seorang muslim meneladani sifat sabar daripada Nabi Ilyas ini. Kita harus selalu saling menasihati dalam kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Maka pada hari ini, maka kita harus juga berdoa demi keselamatan umat Islam di dunia ini. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Oleh karena itu, maka kita harus menghindari sesuatu yang membuat kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala
agar malapetaka atau siksaan Allah itu jauh dari kita. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Terima kasih ibu ucapkan kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Akhirnya ibu sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.